Halo sobat-sobat, Cah PCT Supriyanto dimanapun berada. Ini saya melanjutkan untuk bikin video selanjutnya biar nggak kepanjangan. Tadi saya coba cerita-cerita sedikit pengalaman saya. Lanjut, saya masih ngomongin topik masalah kesehatan teman-teman. Saya tuh dulu sokat sakit berapa kali, entah habis ratusan juta untuk berobat. Saya bingung karena saya tuh sama istri saya udah dimasakin yang pilihan, ayamnya juga ayam kampung, masakan fresh, sayuran fresh. Kok saya nih kok sering sakit waktu itu. Ternyata saya tuh punya penyakit, salah satunya yang saya nggak begitu sadar adalah wasir waktu itu. Jadi kalau saya ke kamar mandi buang air besar itu ini berdarah. Saya anggap hal biasa aja dan nggak tahu ceritanya gimana itu, karena itu saya pas entah muda kapan saya nggak ngerti. Pas saya pulang kampung makan pedas gitu apa-apa gitu. Dulu yang saya rasakan pada saat saya makan pisang nangka. Itu langsung berdarah-berdarah. Saya biasa aja lah, berdarah ya wes lah. Biasa-biasa. Pada satu titik saya tuh lagi jualan ya, mungkin posisi badan capek atau gimana. Atau pikiran saya lagi kalut. Saya di MBK itu jualan di gereja. Saya pesen gado-gado yang agak semelenget pedes gitu. Saya makan. Udah terus saya ya itu biasa ke kamar mandi banyak darah ya, sampai itu kayak ngucur gitu. Setelah itu hari-hari saya dipenuhi dengan badan saya yang greges dan saya loyo. Saya selalu diomelin istri karena saya sakit mulu, dimarah-marahin aja tiap hari itu. Wah, orang sakit-sakitan mulu gitu. Yang saya lakukan itu saya pijet, punggung saya pijet. Ada ponakan itu yang dari istri datang ke rumah. Dia kan badannya gede gitu ya. Saya suruh injek-injek. Wah, kalau udah diinjek-injek itu benar saya seger lagi gitu. Saya baru sadar pada saat itu kenapa kok saya seger lagi, kenapa saya lemes. Ternyata setelah saya cek dokter, saya tuh kekurangan darah teman-teman. Karena darah saya tuh terbuang pada saat itu, dan itu udah mulai parah. Maksudnya parahnya gini, pendarahannya itu sampai kalau kita lagi ke kamar mandi itu kayak air ngalir, kayak air keran gitu. Saya anggap ya masih biasa aja gitu. Saya awareness saya masih belum ngerti dan saya biasa-biasa aja gitu. Nah, karena udah dipijit enak, tapi kok saya masih tumbang dalam sebulan tuh kayaknya loyo terus badan saya. Karena saya udah merasa wah kacau, udah parah ini kayaknya gitu. Kok lemes mulu, saya diomelin mulu, stres juga dong diomelin mulu. Akhirnya saya beranikan diri ke dokter, ke Silom waktu itu. Saya ngomong aja istri, tapi itu pun saya juga jalan sendiri. Istri yang katanya mau nemenin akhirnya nyusul atau gimana waktu itu. Saya ingat saya jalan sendiri. Dan alhamdulillah saya juga termasuk orang mandiri. Saya berani untuk kondisi loyo, kondisi badan sakit pun saya nekat aja sendiri gitu, nggak apa-apa. Akhirnya saya di sana cek darah. Jadi saya pas antri itu guys, pas diantri di resepsionis ditanyain, Pak, siapa yang mau berobat? Saya nggak ngerti pada saat yang sakit tuh saya itu. Saya dikira tuh orang sehat, padahal ya saya tuh katanya pas dicek, wah Bapak bersyukur nih. Kalau kondisi seperti ini, mesti Bapak udah pingsan. Karena kadar darah hemoglobinnya tuh udah minus gitu. Waduh, saya bilang, lah kok bisa? Terus akhirnya saya lakukan di sana langsung diinfus. Terus katanya mau di tes darah lah waktu itu langsung, terus hasilnya ya itu hemoglobinnya kurang dan mau diambil tindakan atau gimana. Saya cek harganya terlalu tinggi atau gimana, saya lupa, atau mau mencari rumah sakit. Akhirnya saya kembali ke rumah sakit waktu saya pertama pernah sakit dulu di Geraha Kedoya, dan di situ juga berapa hari itu dikasih habis 25 juta hanya untuk ngamar dan belum ada tindakan. Cuma dikasih obat-obat, udah di foto lah, di apa gitu, mau ditindakan sekiranya 35 atau berapa gitu. Sedangkan saya posisi nggak punya duit teman-teman. Nggak punya duit, di rumah sakit juga saya sendiri, istri saya kerja waktu itu, benar-benar sendiri. Saya ke rumah sakit sendiri, istri saya cuman kadang ya nemenin sore nongol atau pagi ngasih makan, udah saya ditinggal. Ya saya fun aja, karena secara badannya baik-baik aja, cuman secara ya itu fisik saya yang ya kalau ke kamar mandi langsung masih pendaram terus gitu. Saya buat sampai saya dibius juga, dicek, wah udah mau rencana udah mau dieksekusi. Saya mikir, waduh dana saya nggak cukup nih, gimana ya? Yang penting benar udah berkurang. Saya akhirnya pulang dan saya akhirnya
coba cari alternatif, saya dapat di area Kapuk sana ada pengobatan China gitu. Sebenarnya sama aja, dibedah-bedah juga, cuman caranya berbeda. Pertama saya datang, saya juga sendiri, saya ke sana sendiri juga tuh guys. Saya dieksekusi di sana lah gitu kan. Saya naik Grab ke sana eksekusi. Tapi itu ada berapa titik ya, ada jendolan, ada 3 atau 4 gitu. Yang pertama katanya nggak bisa Pak langsung sekalian gitu. Ya entah itu politik bisnis, saya nggak ngerti juga. Karena sekali datang itu saya habis 10 jutaan. Atau 8 juta apa tuh, apa di bawah itu saya lupa. Itu benar orang Cina yang nggak bisa ngomong Indonesia guys. Jadi itu ya langsung dieksekusi aja. Wah, ya itu sakit lah. Namanya ibaratnya kayak dubur dipotong cet gitu. Tapi yang saya kaget setelah itu, saya nggak, lukanya tuh benar-benar nggak kerasa sakit teman-teman. Kerasa sakit. Terus cuman suruh nahan, dikasih obat apa gitu. Kalau ini nahan kayak kepingin pu tapi nggak boleh gitu. Waduh nih yang kacau itu tuh. Pengen kamar mandi tapi kalau kamar mandi nahan, wah 3 jam saya suruh ngeletak aja di situ. Dan habis itu udah 3 jam saya pulang aman. Tapi kan belum 100% ini ya. Udah itu aman, udah normal-normal aja. Tapi masih ada berapa titik yang tadi belum diberesin. Akhirnya saya putuskan, waduh sampai tuntas nih gitu. Saya balik lagi dong ke sana berobat. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata dokter yang lama itu, orang yang lama itu, alternatif lama itu udah nggak megang di situ dan ganti dokter lain. Ya, saya merasa fine-fine aja, udah nggak apa-apa, ikutin aja prosedur. Dieksekusi lah gitu ya. Dan yang terjadi teman-teman, sakitnya luar biasa. Pertama itu prosesnya udah sakit. Udah selesai itu kan suruh istirahat. Aman. Setelah itu sakitnya luar biasa dan pulang pun juga luar biasa. Benar-benar kayak ibaratnya luka main potong dan menyebabkan penyakit sakit gitu. Dan itu saya berminggu-minggu gak bisa bangun, seakan-akan benar-benar aduh, entah kenapa prosedurnya kok berbeda nih si orang ini nih. Apa kemampuannya nggak bisa atau apa, nggak ngerti ya. Dan itu saya habis lumayan juga akhirnya, apakah 2 kali 3 kali lagi gitu loh. Dan itu luar biasa juga kosnya. Sedangkan saya nggak punya duit dan saya akhirnya ngutang pakai kartu kredit lah itu. Itulah timbul gulungan utang yang dahsyat menurut saya. Jadi yang saya pikir tadi masalah kesehatan, gara-gara saya awarenessnya ke kesehatan kurang, olahraga itu nggak pernah, walaupun makan saya baik gitu, ternyata bisa jadi sumber penyakit teman-teman. Nah teman-teman yang masih sehat, yang masih ini, dijagalah pola hidupnya. Jangan sampai terjadi seperti saya dulu gitu ya. Alhamdulillah sekarang setelah menerapkan pola hidup, tidurnya cukup, itu yang saya lakukan apa saat ini gitu. Saya di 2019 saya pulang kampung, cara renung-renungkan saya berniat ke diri sendiri dan minta ke Allah, ya Allah, saya harus mampu untuk merubah pola hidup. Pertama, saya kan rezeki saya udah kacau tuh, ekonominya saya parah lah, hancur-hancuran dengan begitu hutang dan saya nggak punya kerjaan. Akhirnya saya 2019 itu pulang kampung, saya kembali ke Jakarta, saya niatkan, ya Allah saya mau ngerubah pola hidup. Pertama adalah pola tidur. Saya harus bisa bangun sebelum subuh. Saya sholat harus berjamaah di masjid. Tidur ini salah satunya penyebabnya apa? Karena tidur saya biasanya malam, saya rubah tidur saya lebih awal, jam 8 ba'da isya gitu. Dan alhamdulillah mimpi saya itu diijabah Allah, saya mampu untuk merubahnya sampai detik ini terbawa. Kalau saya tidur biasanya jam 8, jam 9 udah tidur, plus bisa bangun jam 3 malam, bahkan jam 2 malam bisa. Alhamdulillah itu terjaga dan efeknya apa? Badan saya lebih fresh, lebih sehat. Kedua, itu aja cukup enggak? Belum cukup. Dengan tidur yang cukup, belum cukup karena memang badan saya udah mungkin kan udah nggak normal semua sebenarnya kan, karena pasca operasi segala macam itu. Akhirnya yang saya lakukan adalah pola hidup lagi, saya rubah lagi pola makan. Saya belajar mengurangi, saya coba cari kan sebenarnya kan saya ini banyak kan kurang gerak, di rumah mulu kerjanya, hanya main HP, hanya menggunakan laptop gitu ya. Dan akhirnya saya coba lagi karena udah merasa badan saya berat, ngantuan gitu. Saya terus apa sih? Ternyata kebanyakan yang namanya gula. Gula itu bisa dari nasi, bisa dari tepung, dari makan makanan yang mengandung garam segala macam gitu ya. Ini lemak saya naik, badan saya karena merasa berat segala macam. Saya coba
benerin pola makan, nggak makan nasi. Awal-awal saya juga pun nggak makan nasi, sakit teman, vertigo, seminggu nggak bisa bangun. Karena mungkin langsung saya coba pelan, sebenarnya sehari nggak makan, kurangin sampai 3 hari 4 hari saya stop, saya nggak makan, ganti yang lain. Badan saya belum bisa, saya vertigo, dimarah-marahin lagi sama istri, ya Allah, untuk mau sehat dimarah-marahin mulu gitu ya. Ya itu tujuannya teman-teman. Saya kembali lagi makan nasi, terus saya berpikir lagi, saya pelan-pelan saya benerin tuh, ngurangin. Alhamdulillah saya ganti shirataki waktu itu ya. Dan sekarang saya nggak, malah jarang gitu. Shirataki nggak pernah, nasi juga nggak pernah. Saya lebih banyak ke konsumsi protein, sayuran, buah-buahan, wis cukup ternyata. Bisa. Ya walaupun saya makan nasi, kalau lagi pengen makan aja. Cuman kadarnya nggak seperti dulu yang setiap hari 3 kali makan, 3 piring, bahkan 5 piring gitu kan. Efeknya ya alhamdulillah sekarang udah nggak gampang loyo, nggak gampang lemes gitu. Kalaupun saya loyo cepet-cepet minum jahe, minum lemon. Yang tadinya saya gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan saya jarang banget masuk angin. Walaupun tetap aja terjadi sesekali gitu ya. Tapi overall berkurang dan sangat-sangat berkurang teman-teman. Nah di sini baru saya sadar kalau teman-teman berpikir, wah rezeki saya kurang, jangan-jangan karena pola pikir kita salah, nawaitunya bukan karena Allah, plus pola hidup kita yang nggak tepat juga. Saya dulu mikirnya ngirit, tapi malah jadi penyakit. Nah inilah sebenarnya guidance-nya udah jelas ya. Nabi Muhammad SAW, banyakin saum, makannya berkualitas, biar mentalnya seger gitu, mentalnya sehat. Kalau makannya nggak bener, ngaco gitu ya, mental berpikirnya pun jadi ruwet teman-teman. Pendek, negatifan, baperan gitu. Tapi kalau dengan banyak saum, ibadahnya benerin, seimbang. Ya jujur saya ini cerita saya sendiri ya teman-teman. Walaupun sampai saat ini kadang ya masih anggot-anggotan. Maksudnya tetap aja masih kadang gagal, kadang salah. Tapi ingatnya cepet. Kalau dulu nggak inget-inget gitu. Kalau dulu udah salah itu ya udah hawanya negatif aja. Makanya rezekinya makin ngadat-ngadat. Kenapa rezeki ngadat-ngadat? Karena pola pikirnya ya loyo, lemes, boro-boro mikir yang gimana ya gimana, ini udah kagak nyambung mulu, hawanya emosian, sedih. Orang sedih gimana mikir positif gitu kan. Cairan jadi jauh malah. Cairan rezeki jauh, jualan juga susah. Makanya kita harus cheerful dan yakin bahwa kita mau sedih mau enggak, gantungannya itu harus dipindah. Gantungannya ke Allah. Yakin aja. Kalau gantungannya ke Allah, sebesar apapun masalah, enteng, nggak stres, nggak ada asam lambung naik. Walalah. Nah mungkin kalau bahasanya sekarang, secara umum itu bahasanya lost doll. Tetapi kalau lost doll ini kan mempunyai citra negatif ya. Apapun itu bodoh amat lah gitu. Tapi karena lost doll-nya karena Allah. Lost doll saya yang saya maksud adalah lost doll karena Allah, bahwa ada masalah, yakin aja minta tolong Allah. Yang penting kita ikhtiar, tenang, santuy, tapi actionnya habis-habisan. Tapi jangan lupa, waktunya ibadah, azan, berhenti. Kalau bisa sebelum azan berhenti, tunduk ke Allah, sholat. Kenapa? Karena jam-jam itu pasti Allah kenapa sih menciptakan jam sholat itu sampai 5 kali segala macam. Kalau yang saya renungkan, kita tuh kan ibaratnya baterai lowbat guys. Nah pada saat udah azan itu kan kita ngecas lagi, 5 menit, 10 menit dicas seger. Karena pasrah, kalau ya Allah benar-benar pasrah, bermohon. Yang tadinya ini udah membulet di kepala nih, adem lagi, berpikirnya jernih lagi. Nah saya belum tahu apakah udah ada yang menelusuri, yang meriset bahwasanya ada efek kesehatan yang dilakukan secara mental, psikologi pada saat orang jam-jam sholat itu ada gitu ya. Tapi ya saya rasakan itu, pada saat bulat segala macam, pasrah ke Allah sepasrah-pasrahnya, bersyukur apa yang selalu diberikan, tenang lagi bro. Yang tadinya jualan ruwet, ketemu customer, ada yang komplain, ada yang marah-marah, ojek telat, anak yang telat, itu bisa tenang lagi. Secara psikologi menurut saya gitu, yang saya jalani ya gitu, tenang lagi. Cuman kadang-kadang yang problem itu sholatnya ngaco. Sholat aja cuma ritual tapi nggak sampai ke jiwa. Nah kalau bisa sampai ke jiwa, benar-benar ya Allah, ini karenamu, apapun ini dunia ini akan saya tinggalkan sementara. Menghadapmu, menundukkan apa ya, yang tadinya kita tinggi langsung tunduk lagi, darahnya turun atau gimana ya, efeknya apa ya, kembali normal gitu. Nah bayangin kalau 5 kali kita cas, 5 kali sehari, belum lagi dengan rawatib, insya Allah hidup ini happy, nggak ada yang namanya stres, namanya gendeng, karena udah
gantungannya itu benar-benar ke sana. Itu coba saya praktekin teman-teman, karena saya dulu benar-benar tiap hari itu stres. Karena apa? Yang paling parah karena stres karena utang. Saya punya utang riba, saya nolongin saudara butuh uang 100 juta, saya pinjemin atas nama saya harus nyicil, terus mobil saya ngambil kredit, plus CC akhirnya karena hutang tadi sakit segala macam dan saya penyakitan. Wah, itu lipatannya sampai 200-300 juta dengan uang riba saya nggak bisa bayar. Gendeng gitu. Dan dulu lilahnya nggak ada, gantungannya bukan kan. Tapi pada satu titik akhirnya saya lilah juga. Saya mohon tiap malam saya sholat malam, saya minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Solve nggak? Solve. Problem saya solve. Di luar nalar orang waras, saya bisa melunasi hutang saya dan crazy. Bisa ya. Benar di luar dugaan, saya nggak mampu kalau logiknya. Ada pertolongan Allah tuh ada, saya bisa selesai itu hutang. Oke teman-teman, itu udah selama menahi cak. Kalau udah ngoceh-ngoceh, kalau keluarnya memang dari hati itu kayaknya gampang aja ngoceh kayak gini. Tapi kalau keluarnya dibuat-buat ya angel. Oke, lanjut di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.